selamat sore Bapak Ibu. Wah, selamat datang nih. Hari ini kita ketemu lagi, bakal belajar bareng, sharing bareng, konsultasi bareng ya. Mau tanya jawab juga boleh. Boleh dibantu konfirmasi dulu suara Cindy udah terdengar atau belum ya? Boleh silakan konfirmasi di kolom chat. Sore Bu Cindy. Sore Pak Hadi. Pak Hadi udah keluar duluan nih. Jadi pada tahu ya. Oke, selamat sore Pak Hadi. Happy banget hari ini kita bisa ngobrol lagi nih sama traders ya yang udah setia sama Astronaci nih. Hari ini Pak Hadi bakal sharing sesuatu yang menarik. Mungkin banyak orang banget yang penasaran tentang gold gitu. Karena banyak banget untuk traders nih yang peminatnya atau sukanya itu di gold. Kalau Pak Hadi sendiri gimana nih? Oke, gold itu salah satu instrumen yang paling favorit ya di Astronaci. Mm-mm. Karena Master Gama sendiri kan juga dia tesisnya dia menganalisa gold gitu. Mantep. Oke, sebelum kita belajar lebih jauh nih, sebelum kita tanya-tanya, konsultasi sama Bapak Ibu yang udah hadir di webinar sore ini, Cindy pengen absen dulu nih Pak Hadi. Kira-kira Bapak Ibu ini datangnya dari mana aja gitu ya? Hari ini kita ketemunya sama siapa aja dan dari mana? Boleh yuk absen dulu. Bapak Ibu namanya siapa dan dari mana? Boleh ya? Di absen dulu. Wah, banyak banget yang udah hadir luar biasa ya hari ini pada nunggu-nunggu materinya dari Pak Hadije ya. Luar biasa. Bu Hera dari Medan. Wah, banyak banget Pak Faisal dari Madura, dari Manado Pak Billy ya. Andri dari Cikupa. Halo, Pak Rudi dari Jakarta, Pak Rida ya dari Kalimantan Selatan. Ada dari Singkawang, Pak Tobia. Pak Dimas dari Bekasi. Kemudian ada Pak Ade dari Jakarta. Wah, banyak Pak Hadi, banyak banget. Malang hadir, luar biasa Malang. Arek-arek Malang ya. Dari Tangerang, Pak Ferry Kosasi. Selamat datang juga Pak Ferry. Ibu Mary dari Medan. Anis dari Malaysia. Halo. Go internasional nih ceritanya Pak Hadi. Kita sore hari ini Pak Hadi Wow. bakal share materi tentang gold ini nggak cuma ada di Jakarta, nggak cuma di Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Luar biasa ya. Oke, Pak Setiawan dari Jogja ya, dari Jogja. Oke. Hari ini Pak Hadi akan kasih insight nih ke kita nih ya, akan sharing gimana sih cara profit tapi dengan cara yang simple tentunya di gold. Betul Pak Hadi ya, hari ini kita bakal bahas itu ya. Yap, betul banget. Tapi sebelumnya Cindy pengen tanya dulu nih, menurut Pak Hadi, kenapa sih banyak orang yang suka banget tradingnya tuh di gold? Padahal pair yang lainnya tuh banyak gitu. Kenapa gold tuh jadi favorit para traders? Boleh dibantu Pak Hadi? Oke. Nah, gold itu instrumen yang kalau dibilang ya, dia pergerakannya jelas. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi bullish, biasanya dia akan koreksi di area Fibonacci gitu. Juga gold ini sangat nurut dengan yang namanya area golden ratio ataupun support resistan. Jadi kalau misalnya dia sudah kena di areanya, biasanya dia akan koreksi dan koreksinya juga kita bisa hitung gitu. Jadi bisa dibilang gold tidak terlalu sulit untuk dianalisa. Nanti saya juga akan bagikan tips gimana sih cara trading di gold dengan sangat simple. Oke, mantap nih. Menurut Pak Hadi mungkin ya kebanyakan traders itu memilih gold karena mungkin dari mulai pemula yang baru mencoba di futures bisa ya untuk terjun di gold ini. Kemudian Pak Hadi juga akan kasih tips nih. Nah, Bapak Ibu di sini harus simak sampai akhir karena Pak Hadi akan bocorin tips-tipsnya. Gimana nih cara yang simple biar kita bisa profit dari gold. Oke, Oke, Pak Hadi udah siap sore sudah. ini? Bu Cindy, Oke, sebelum webinar saya pengen tanya dulu nih. Kita boleh dong. webinarnya berapa jam ya? 2 jam, 3 jam? Kalau untuk webinarnya biasanya sih kita 1 jam ya, tapi kita Oke. kayaknya hari ini kita bakal banyak pertanyaan karena wah banyak nih yang datang ya karena go internasional ya sore ini. Jadi kita sesuaikan jamnya, nanti Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaan gitu Pak Hadia, Bapak Ibu bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Nanti ketika sesi Q&A, Cindy bakal tanyain untuk pertanyaannya, bakal Cindy bacain biar dijawab sama Pak Hadi gitu. Kata Pak Oke. Ferry sampai daily briefing aja coach. Wah Pak Ferry mintanya sampai daily briefing aja nih. Nanti kita lanjut lagi ke
daily briefing ya Pak Ferry Kosasi ya. Oke, Sama gitu Pak Cindy Hadi. lagi ya. Sama Cindy lagi ketemu lagi nanti. Oke, ada yang mau ditanyain lagi mungkin Pak Hadi? Oke, paling nanti ingetin aja ya waktunya. Soalnya saya kalau udah berbagi suka Mm-mm. nggak inget waktu gitu. Oke, itu yang dimau sih sebenarnya Hmm. sama Pak Ferry terutama ya. Pak Ferry suka banget nih ya kalau udah lupa waktu kayak gitu ya. Oke, bagus kata Pak Ferry. Jangan diingetin waktunya kata Pak Ferry. Silakan Pak Hadi untuk webinarnya. Oke, terima kasih Coach Cindy. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Hadi Jumaidi, trading coach dari Astronaci. Nah, sore hari ini kita akan sama-sama belajar kembali mengenai gold trading ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi sistem webinarnya saya harap pada aktif ya, karena saya tuh suka sharing diskusi untuk pembelajaran-pembelajaran yang saya berikan. Nah, jadi pada sore hari ini saya ditemani dengan Coach Cindy sebagai moderator. Kita akan langsung aja belajar tentang gold. Nah, ini sedikit perkenalan tentang trading emas atau trading gold. Jadi dasarnya trading adalah aktivitas jual beli yang bisa dilakukan di pasar finansial. Trading emas adalah aktivitas jual beli di pasar forex tanpa harus adanya perpindahan aset emas secara fisik, layaknya investasi emas konvensional. Nah, di dalam trading ini, di dalam trading emas atau yang paling penting adalah nilai yang terdapat dalam emas tersebut. Sistem trading emas mirip dengan sistem trading saham, saham US, forex ataupun kripto yang diperjualbelikan adalah nilai kontraknya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah trading di saham, spot market, trading futures atau trading emas atau trading gold, ini yang diperdagangkan adalah nilai kontraknya. Ini hanya sekedar introduce ya. Oke, gimana sih cara trading emas? Jadi yang pertama perlu kita pahami itu adalah sebuah metode. Caranya ya, di Astronaci atau kita biasanya sering memperhatikan 3 poin ini. Yang pertama adalah the current trend. Trennya lagi apa? Trennya lagi bagus ataukah lagi kurang bagus nih? Nanti kita bahas ya. Setelah tren, kita harus paham yang namanya support resisten area. Support resisten bukan hanya batas atas, batas bawah, tapi support resisten ini adalah area-area yang perlu kita perhatikan. Karena di area support ataupun di area resisten, itu nanti akan banyak kesempatan untuk kita melakukan entry ataupun exit. Yang ketiga adalah trigger untuk entry dan juga exit. Kita mau trading, kita mau berdagang, kita juga harus tahu di mana kita mulai masuk pasar dan di mana juga kita harus tahu keluar pasar. Jangan asal nih masuk pasar. Asal masuk aja tapi nggak tahu keluarnya. Itu yang penting ya. Jadi saya akan sharingkan cara mengetahui tren, cara melihat dan mengetahui area support resisten, dan juga cara untuk masuk dan juga keluar pasar. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan langsung di kolom chat ya. Oke. Nah, yang pertama trend identification. Tren itu ada 3 jenis. Yang pertama ada uptrend, yang kedua ada downtrend, yang ketiga ada sideways. Ciri-ciri uptrend seperti apa? Jadi kalau uptrend itu ada higher peak dan higher trough ya. Jadi kalau market itu dikatakan uptrend, dia harus ada higher, harus ada peak dan juga higher ada trough. Dan ciri-ciri market itu uptrend, dia harus membentuk 2 higher peak dan juga 2 higher trough. Nanti saya akan contohkan di slide berikutnya. Yang kedua, market downtrend. Market downtrend ini ada lower peak dan lower trough. Dan market ini cenderung mengarah ke bawah. Ya, ketentuannya kalau uptrend dia marketnya mengarah ke atas, dia membentuk 2 higher peak dan 2 higher trough. Ketika downtrend, marketnya cenderung ke bawah, dia memiliki 2 lower peak dan juga 2 lower trough. Yang ketiga, market sideways.
price is moving in the consolidation are where the forecast of supply and demand area nearly equal. Jadi kalau sideways itu marketnya nggak jelas. Kadang dia bisa membentuk peak, kadang dia membentuk trough, kadang juga membentuk higher peak, ataupun juga membentuk lower trough. Kita langsung lihat aja ke contoh. Nah, di sini ada 3 trend identification. Kalau uptrend, yang pertama ini dari trough. Trough ini lembah, peak ini pucuk ya. Jadi kalau misalnya uptrend itu dia marketnya naik, bikin kepala cangkul, naik lagi, bikin kepala cangkul, naik lagi. Nah, kalau sudah terbentuk 2 higher peak dan 2 higher trough ini, barulah market itu dikatakan bullish. Tapi kalau misalnya marketnya belum membentuk 2 higher peak, 2 higher trough, itu belum bullish. Bisa jadi hanya koreksi ataukah juga market yang sedang ada tanda-tanda pelemahan ya. Nah, ini ciri yang kedua adalah downtrend. Downtrend ini ada lower peak dan lower trough. Ada peak pertama, ada trough pertama, ada lower peak pertama, lower trough pertama, lower peak kedua, dan lower trough kedua. Jadi kalau misalnya downtrend ini harus menemukan 2 lower peak dan juga 2 lower trough. Yang ketiga marketnya ini sideways, similar peak and trough. Nah, jadi kalau market sideways itu nggak jelas ya. Kadang dia turun, naik bisa lebih rendah daripada peak yang sebelumnya atau dia bisa lebih rendah daripada trough yang sebelumnya. Ini juga bisa jadi lebih tinggi daripada trough yang sebelumnya ataupun bisa sejajar dengan lower trough yang sebelumnya. Jadi 3 trend identification ini yang perlu kita ketahui karena kalau misalnya kita pengen trading, kita harus tahu dulu arah trennya mau kemana. Arah trennya lagi bullish, lagi bearish, ataukah lagi sideways. Nah, setelah mengetahui tren, nanti kita baru bisa mencari konfirmasi lainnya ya, entah itu dari chart pattern, entah itu dari candlestick. Yang penting tahu dulu nih trennya itu apa ya. Setelah mengetahui tren, hal seterusnya yang kita perlu ketahui adalah area support resistance ya. Support resistance ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada classic support resistance. Classic support resistance ini kita bisa melihat di mana area swing high dan juga swing low. Jadi di mana ada pembalikan arah yang terjadi di market, itu kita bisa namakan sebagai classic support dan juga classic resistance. Contohnya marketnya lagi naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Nah, area ini, area pembalikan kita sebut sebagai classic resistance. Ini area pembalikan penurunan kita sebut sebagai classic resistance. Area pembalikan untuk naik ini kita sebut sebagai classic support. Di sini ada area pembalikan untuk naik lagi kita sebut sebagai classic resistance. Nah, yang kedua adalah dynamic support dan juga resistance. Nah, dynamic support resistance ini adalah rejected dari moving average. Jadi kalau misalnya kita trading, kita bisa menggunakan bantuan indikator yang namanya moving average, di mana ketika harga ini berbalik dan berbaliknya itu di area moving average, nah ini adalah kita sebut sebagai rejected atau kelas dynamic daripada support. Tapi kalau misalnya dia berbaliknya di resisten, itu kita sebut sebagai dynamic resistant. Lalu yang ketiga ada harmonic support resistant. Harmonic support resistant ini adalah di mana ketika harga itu berbalik di area-area golden ratio. Golden ratio itu ada 61,8, ada 78,6, ada juga rasio 50, ada rasio 127, ada juga rasio 161,8. Kalau sekarang kita akan lihat ke contohnya. Nah, di sini kita lihat salah satu contoh market gold ya. Kalau misalnya tadi ada classic support resistance, ini yang paling bawah kita sebut sebagai classic support ya. Dia harga mantul.
Ini kita sebut sebagai area klasik resisten. Dia mantul ke bawah. Ini juga bisa disebut sebagai area klasik support. Ini klasik resisten. Ini klasik support. Ini klasik resisten. Ya, jadi kalau yang namanya klasik tuh gampangnya kita lihat aja di mana harga itu berbalik. Ya. Nah, yang kedua adalah dynamic support resistant. Dynamic itu di mana harga yang terjadi di area moving average, ya. Jadi kayak misalnya area ini. Ini disebut area dynamic support karena ketika dia memantul di area moving average-nya, harga akan lanjut. Ini adalah area dynamic support. Dia turun koreksi ke area moving average, dia naik kembali. Ini area mantul dynamic support. Jadi kalau pemahamannya dynamic support adalah harga yang terpantul di area-area moving average. Moving average-nya berapa? Astronaci pakai moving average 21, 34 dan juga 90 ya. Jadi simpelnya kalau klasik support resisten dia yang mantulin harga ya, nggak harus ada moving average ataupun indikator lainnya. Tapi kalau misalnya dynamic support resistant, harga yang terpantul di area moving average. Nah, yang ketiga adalah harmonic support resistant. Biar penjelasannya lebih clear, saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk harmonic support resistant ini kita harus paham yang namanya swing high dan swing low. Karena untuk mengukur harmonic support resistant kita harus tarik dari swing sebelumnya ke swing yang setelahnya. Jadi kayak misalnya di sini ada swing low. Di sini ada swing high. Ya, kita nanti bisa tarik dari swing low to swing high, tarik Fibo dari kiri ke kanan, dari swing low ke swing high. Lalu nanti di sini ada area-area Fibonacci. Ada Fibonacci 0, ada Fibonacci 23,0, ada Fibonacci 50, ada Fibonacci 61,8, ada Fibonacci 78,6. Nah, yang dikatakan area golden ratio itu antara Fibonacci 50 dan juga area Fibonacci 61,8. Contoh di sini ada area Fibo 50. Ini ada area Fibo 61,8. Nah, kalau misalnya harga itu reject ya setelah kita tarik Fibo dan dia reject di 61,8, ini bagus banget untuk kita melakukan entry ya. Apalagi ketika dia reject dan ini sudah valid jadi swing low gitu. Jadi ketika reject swing low di sini kita udah bisa entry. Spekulatif juga boleh. Nanti setelah ini saya akan bahas teknik entry ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Boleh, sebelum kalau misalnya Bapak Ibu mau tanya, bisa langsung tanya Pak Hadi ya. ya. Kita dari yang pertama dulu nih. Oke. Kita dari trennya ya Pak Hadi ya. Ya, Masih ada yang bingung sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu atau kita mau lanjut? lanjut. Ada yang tanya, Bulia. Oke. Oke, pertanyaan dari Bulia. Ini salah satu member dari e-club nih, Bulia, Pak Hadi. Aktif Ya. juga di trading room ya. Hmm, Untuk pertanyaannya Bulia, Coach, kalau market sideways di Fibo berapa? Oke. Nah, Fibonacci itu kita gunakan untuk mengukur area koreksi atau untuk mengukur penerusan. Ya, kalau market sideways kita nggak usah menggunakan Fibonacci. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah area yang sideways. Kalau area sideways ini kita nggak usah menggunakan Fibonacci untuk mengukur gitu. Tapi kita bisa menggunakan Fibonacci ketika dia sudah breakout. Mau breakout atas, mau breakout bawah, kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukur areanya. Gitu ya, Bulia Revita. Kalau market sideways kita nggak perlu ngegunain Fibonacci. Dan kita juga nggak usah trading sebenarnya ya, sideways. Oke, ini untuk pertanyaan Bu Lia nih, kalau sideways mungkin karena lagi sideways jadi Bu Lia pengennya gimana nih biar tetap cuan. Mungkin begitu Pak Hadi. Kita Oke. lanjut pertanyaan dari Ibu Hartina Sitanggang ya. Untuk pertanyaannya, minta tolong dong Pak Hadi contohin tarik Fibonya.
Boleh dibantu Oke. Pak Hadi. Jadi sebenarnya materi Fibonacci itu banyak ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Untuk penarikan Fibonacci itu dilakukan selalu dari kiri ke kanan. Ya, jadi misalnya kita pengen nyari koreksi, berarti dari bawah ke atas untuk mencari area ininya. Ini tarik pertama dari angka 1 ke angka 2 untuk mencari angka 3. Kalau di Fibonacci sendiri, ini istilahnya adalah X, ini adalah area A, dan ini adalah area B. Gitu. Jadi untuk menarik, kita harus temukan dulu swing low, swing high untuk menemukan titik area golden ratio-nya. Ya, jadi nariknya dari kiri ke kanan ketika market itu bullish. Kalau market bearish gimana? Tetap kita narik dari kiri ke kanan untuk menemukan area koreksinya. Jadi ini X, ini A, dan ini B. Nah, nanti detailnya Fibonacci itu kayaknya ada di video E-Club ya. E-Club kan banyak banget videonya. Nanti boleh ditonton lagi videonya biar lebih paham. Tapi kalau secara simpelnya tarik Fibonacci itu selalu dari kiri ke kanan untuk mencari koreksi. Nanti kalau B-nya ini udah ketemu, baru nanti kita ukur dari X, terus kemudian area A, dan di sini kita cari area Y untuk mencari continuation-nya. Jadi rumus XAB ini untuk menentukan koreksi atau titik entry. Setelah menemukan titik entry, kita bisa ukur kembali dari A ke B, tapi rumusnya ini X, A, Y. Gitu. Ini juga sama. Sudah menemukan area B, baru kita tarik lagi dari X, A, Y untuk mengukur penerusannya. Nanti kita praktek ya. Oke. Oke, satu lagi nih Pak Hadi. Pertanyaan dari Pak Tobias Satomi ya. Tarik Fibo di MetaTrader 5 tidak bisa disetting lagi, Pak. Gimana ya? Nggak bisa disetting apanya? Angkanya atau apanya nih? Harus clear dulu. Boleh dibantu jawab Pak Ya, Tobia. Yang nggak bisa disetting apanya? Angkanya, Pak bisa Hadi. Pak. Nanti saya contohin ya angkanya. Oke, Mau mantap. nambahin atau kurangin. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Herna Elpa nanti akan dibahas nanti ya, Pak ya. Oke, kita lanjut ke materi Kita dulu lanjut ya. ke materi. Udah rame nih Pak Hadi. Baru satu sesi doang nih. Udah rame ya pertanyaannya. Boleh dilanjut dulu materinya Pak Hadi? Silakan. Oke. Nah, ini adalah entry teknik atau triggernya. Apa aja yang kita harus perhatikan pada saat trading gold. Nah, ini adalah 3 entry teknik yang umum dan sering banget digunakan untuk trading gold. Jadi yang pertama itu adalah impulsif, di mana pada saat market sideways atau market yang ketahan di area support resisten, kemudian dia di break yang cukup kencang. Ya, kuncinya adalah area support atau resisten yang di break cukup kencang oleh sebuah candle. Ini impulsif, ya. Nah, biasanya teknik impulsif ini kita bisa menggunakan strategi buy stop ataukah sell stop. Jadi pasang pancing di bawah area support atau pasang pancing di area resisten gitu. Dengan kita asumsikan ini marketnya impulsif. Nah, ketika market ini impulsif, ini juga kita boleh melakukan entry, tapi kalau misalnya entry setelah adanya impulsif, ini risk rewardnya perlu diperhatikan kembali karena risknya bisa lebih besar daripada profit yang akan kita dapatkan. Ini teknik impulsif, jadi kalau mau menggunakan teknik impulsif ini, kita bisa pasang strategi buy stop ataupun sell stop. Nah, biasanya teknik impulsif ini kita bisa gunakan pada saat terjadinya news seperti NFV ataupun CPI gitu. Jadi jagain aja nih sebelum news di area support ataupun di area resisten dari klasiknya. Nah, yang kedua adalah teknik entry menggunakan false break.
Ya, false break ini juga kita bisa menggunakan area klasik support resisten di mana terjadinya penembusan yang tidak dilanjuti lagi. Ya, kalau ini impulsif dia candlenya turun kencang dan dilanjutin. Kalau false break biasanya dia tembus daripada area support lalu candle berikutnya langsung dibalikin lagi ya. Jadi ini ciri-cirinya bisa jadi ketika dia tembus dia langsung balik lagi, dia seakan mau turun dan kalau dia false break biasanya tailnya atau titik tertingginya berhasil ditembus kembali oleh candle setelahnya. Ini false break. False break ini juga bisa kita ukur menggunakan Fibonacci ya. Jadi kalau misalnya pengen ukur, oh ini udah nyampe belum titik area supportnya. Jadi tarik Fibonacci dari kiri ke kanan, X, A, Y, kalau misalnya dia sudah di area Y 161,8, dia berbalik naik, ini juga bisa kita pasang langsung order aja. Baik, jadi ini udah dipastikan false break dan kita bisa entry ketika marketnya ini terjadi penembusan daripada si candle terakhirnya gitu. Nah, yang ketiga adalah rejection. Biasanya kalau rejection ini bisa kita gunakan eh, dynamic ataupun harmonic, tapi umumnya simpelnya kalau rejection ini saya lebih sering menggunakan dynamic support resistance karena itu yang paling gampang dilihat tanpa mengukur dan juga kita bisa langsung menentukan areanya gitu. Kalau untuk rejection, rejection ini bisa daripada classic support ataupun dynamic support resistant. Oke. Nah, ini contohnya. Jadi di sini saya sudah buat beberapa garis classic resistant. Di sini juga ada classic support ya, classic support. Ini ada classic resistant, classic support ya. Nah, false break itu kita bisa lihat dia adanya terjadinya penembusan ya yang tidak melanjutkan daripada sebuah arahnya. Jadi dia nembus dan dia balik lagi dan ketika balik lagi ini candle low-nya ini berhasil ditembus cukup kencang atau juga kalau misalnya mau mengukur false break ini bisa kita ukur dari area X, A, Y. Nah, false break ini biasanya terjadi ketika kalau misalnya kita ukur X, A, Y, ini area Fibo 127,2 gitu. Ini sering banget terjadi false break di area golden ratio-nya Fibonacci 127,2. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian gold, oh ini udah break nih, tapi kayaknya nggak kuat lanjut dan kita lihat ini ternyata di area golden rasionya 127,2 dan dia valid jadi swing high, udah kita bisa melakukan uh, order entry yang sebaliknya dari arah yang sebelumnya. Ini false break. Nah, terus contoh yang kedua impulsif. Oke, kalau untuk impulsif kita bisa contoh tentuin dulu nih di mana resisten, di mana resisten, di mana support, di mana support. Nah, contoh impulsif adalah ini contoh support, area support yang di break cukup kencang ya. Jadi kalau misalnya candle ini di break dan candle yang nge-break ini tuh gede-gede ya. Ini menandakan market ini impulsif dan banyak seller yang masuk di sana gitu. Jadi kalau nemuin candle impulsif mau itu di H4 atau di H1 ini kita bisa melakukan entry setelahnya ataupun kalau biasanya di gold itu banyak yang manfaatin di candle-candle kecil kayak M5 atau M15 karena impulsif di gold itu sering terjadi pada saat news. Jadi kita ngelihat area supportnya di mana, ngelihat area resistennya di mana. Kalau dia break dengan sangat impulsif, itu kita bisa melakukan entry setelahnya. Setelah
candle itu closing. Karena kalau misalnya candle itu masih running, itu bisa jadi hanya membentuk tail yang cukup panjang gitu untuk impulsif. Dan untuk yang ketiga, reject. Reject ini biasanya saya menggunakan moving average ya, moving average seperti contoh di sini. Jadi saya tunggu dia reject dari EMA ya. Jadi teknik si rejection ini bisa kita kombinasikan dengan moving average. Mau itu moving average 90, 21 atau 34 ya. Oke, sampai di sini saya buka pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Pak Hadi. Ini materinya udah selesai, jadi Ya, Bapak Ibu bisa langsung kasih pertanyaan nih yang mau nanya. Memang tadi kita udah sempat beberapa jawab pertanyaan Pak Hadi ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sampai selesai materinya masih bingung, boleh ditanyain sama Pak Hadi nih. Nanti Pak Hadi akan jawab. Ini Cindy mau bacain pertanyaan dari Pak Ferry Kosasi dulu nih. Pak Hadi ya, ya. boleh. Oke, pertanyaan dari Pak Ferry nih detail nih. Pertanyaan seperti ini Pak Hadi. Coach, kalau impulsif pasang buy stop atau sell stop itu kan candle otomatisnya masih candle berjalan. Ya, Jadi itu masih beresiko tingkat tinggi dong ya. Soalnya kan bisa aja dia jadinya balik arah. Dan cara untuk menangani pembalikannya itu bagaimana? Dan SL-nya itu biasanya di mana sih Pak Hadi? Silakan Pak Hadi. oke. Sebentar. Oh, saya lagi buka Boleh Pak MetaTrader. Hadi. Mm-mm. Bentar ya, sabar. Iya, sabar dong. Pak Ferry juga sabar nungguinnya ya. Pak Ferry udah standby dari tadi. Ngetik pertanyaannya juga details gitu ya. Pak Hadi ya. Oke, Pertanyaannya details nanti dijawab nih sama Pak Hadi. Untuk Bapak Ibu yang lain, boleh juga ya ninggalin pertanyaan nanti Cindy bacain untuk dijawab sama Pak Hadi. oke. Ya, kalau misalnya saya tanya dulu ya, saya tanya dulu. Kita lihat market. Yang pertama kali dilihat apa dari materi kita tadi? Nanti saya jawab pertanyaannya Pak Ferry. Yang pertama dilihat tuh apanya dulu nih? Tren, betul. Nah, market ini lagi bearish atau lagi bullish? Market yang kita lihat di sini lagi bearish atau lagi bullish? Lagi bear, ya betul. Oke, pertama dari tren ya. Trennya bearish. Kemudian kita harus tentukan area support resistennya ya. Kita tentuin dulu nih. Setelah kita tahu marketnya bearish, kita tentuin dulu ini support, ini support, ini support, ini resisten, ini resisten. Oke. Kalau untuk melihat tren, sebaiknya kita bisa gunakan time frame yang lebih besar, H4 atau H1 atau daily. Dan kalau misalnya untuk melakukan entry, kita bisa turunkan time frame. Tapi untuk melihat tren H4 ini bearish ya, jelas. Terus kita tandain dulu area-area supportnya. Ini area support. Nah, pertanyaan Pak Ferry kita jawab di time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, kalau misalnya impulsif pasang buy stop atau sell stop itu kan candlenya otomatis masih running, betul ya. Anggap ini menjelang news ya. Pada saat menjelang news kita sudah floating nih. Sudah float di mana area support, di mana area resisten ya. Anggap ini support pertama, ini resisten pertama, ini ada resisten kedua, ini resisten ketiga. Terus kita cari area supportnya setelahnya di mana. Ini support pertama. Setelah support pertama ini, oke agak jauh ya. Saya lihat lagi di time frame yang lebih besar.
Nah, ini ada support yang kedua. Di sini resisten become support. Terus di sini ada support yang ketiga. Oke, sudah ditentukan. Nah, hmm, oke. Nah, kalau misalnya ini menjelang news, kita sudah menentukan area-areanya, sudah menentukan plot-plotnya. Support pertama 1905, support kedua 1903, support ketiga 1901. Ya, candle ini belum closing ya. Nah, kita pasang sell stop di bawah support yang terdekat. Jadi kalau misalnya mau pasang pending order pada saat news, kita bisa pasang di 1905. Nah, take profitnya katakan di 1901. Ini saat candle masih berjalan ya. Candle masih berjalan. Oke, 1905, 1901. Stop lossnya anggap di 1908. Apa ini goldnya ya? Nah, sell stop 1905, take profitnya 1901, stop lossnya 1908. Oke, ya. Anggap 3 menit lagi ini mau ada news. Kita pasang jaring seperti ini. Ya, kalau pasang jaring seperti ini dengan teknik impulsif itu bisa aja terjemput ya. Tapi tadi kan pernyataan saya kalau memang mau entry impulsif tunggu dia sampai candlenya closing dulu. Gimana kalau misalnya candlenya belum closing? Kalau candlenya belum closing, kita jatuhnya spekulatif. Tapi kalau misalnya candlenya sudah closing, candle closing, ini kita entry sell gitu. Karena biasanya ketika impulsifnya itu sudah terbentuk, dia akan melanjutkan arahnya. Contoh ya, ini candle yang masih running ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya tentu di atas resisten. Nah, ini juga yang harus Pak Ferry perhatikan adalah risk rewardnya sudah sesuai atau tidak ya. Kalau bisa spekulatif dengan cara seperti ini adalah sesuai dengan arah trennya. Trennya bearish, kita spekulatifnya sell stop ya. Tapi kalau misalnya kita mau entry setelah impulsif, berarti nunggu candle impulsifnya ini selesai gitu. Ini kan candle Morobuzu besar, tapi ini bukan impulsif. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada support yang ditembus. Paham ya Pak Ferry ya? Jadi kalau misalnya pengen impulsif itu harus ada support yang ditembus. Contoh, nih, ini kan support kecil. Dia ditembus, closing kita bisa entry. Tapi kalau misalnya ini kan bukan support. Nih, ini support. Ini ada support juga, ya. Nah, ini candle impulsif. Kita boleh entry di sini. Targetnya di mana? Berarti cari jaring selanjutnya. Kalau ini belum terbentuk, berarti kita bisa ukur pakai Fibonacci juga nih. Bisa ukur dari sini X, A, Y. Nah, target terdekatnya adalah 127. Tapi kalau misalnya kita lihat gold saat ini masih melanjutkan arah penurunannya. Kalau saya sih bilang gold ini bakal sampai ke area sini, 1905 ya, gitu. Sudah terjawab belum Bu Cindy pertanyaannya? Sudah S sih harusnya ya. Pak udah Ferry ya. untuk pertanyaannya sudah terjawab ya. Kalau misalnya mau lebih lanjut ditanyain nanti kan bisa dilanjut di daily briefing ya, Oh Pak iya. Ferry ya. Pak Ferry maunya gitu sih. Oke, kita lanjut pertanyaan lagi Pak Hadi ya.
Oke. Oke, ini pertanyaan dari Pak Iqbal. Untuk pertanyaannya tadi untuk moving average-nya di 21, 34, dan 90 benar ya Ya, Coach ya? betul. Betul, Moving oke. average biasanya warna merah, 34 biru, 90 kuning. Tapi ini selera sih. Jadi warna itu boleh berbeda, tapi angka harus sama. Oke, untuk moving average-nya berarti udah betul Pak Iqbal ya, yang disampaikan Pak Hadi tadi udah sesuai. Oke. Kemudian pertanyaan dari Pak Khalil. Coach, kalau mau nentuin arah di waktu mau datangnya news, itu gimana sih Coach? Oke. Sebenarnya kalau arah tuh ya lihat dari time frame besar ya, H4 atau H1 itu kita udah bisa lihat arah trennya ya. Nah, kalau kemarin pas NFP itu kebetulan pas ada saat Mercury retrograde gitu. MR kan juga mendukung bullish itu kuat ya. Market gold itu kuat. Jadi kemarin pada saat NFP itu kita cuan bareng-bareng karena Pak Gema udah entry duluan buy sebelum terjadinya news gitu. Kalau mau lihat arah trennya bisa di H4 atau di daily. Oke, di daily atau di H4 ya, Mm-mm. Pak Hadi ya. Oke, udah terjawab ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Edi. Mau tanya Coach, waktu tren naik, misalkan candle rejectnya di MA21 terbentuk Oke. swing low, apa kemungkinan bisa gagal naik? Di time frame berapa? Di rejectnya di MA21, cuman time frame-nya belum disampaikan nih. Time frame berapa ya? Pak Edi mungkin boleh dibantu? Oke, saya paham. Kalau misalnya terbentuk swing low, apa kemungkinan bisa gagal naik ya? Time frame H4, oke. Oke, saya review lagi ya. Kalau misalnya swing ini, oke, ada swing high, ada swing low, ada swing high, ada swing low. Ya, swing itu menandakan market itu koreksi, tapi belum tentu market itu berbalik arah. Jadi pertanyaan Pak Edi adalah ketika di H4 sudah valid swing low-nya. Saya cari mana ya? Nih ya. Swing low ini udah valid ya. H4 swing low sudah valid dan dia reject pada EMA 21. Swing low valid, reject EMA 21. Apakah kemungkinan bisa gagal? Bisa aja gagal gitu. Yang bagus itu ketika trennya sudah jelas, trennya bearish. Berarti kita tunggu swing high valid terbentuk, baru kita entry sell. Ya, ini trennya bearish. Ya, ini ada swing low, ini swing high. Kita jangan buy, tapi tunggu sampai swing high terbentuk, baru kita melakukan entry sell. Kenapa? Karena resikonya lebih kecil dibanding kita counter trend. Gitu Pak Edi ya. Bisa dipahami? Coach Cindy juga Oke. ya. Ya, Pak Edi udah terjawab ya untuk pertanyaannya tadi untuk H4 untuk time frame-nya gitu. ya. Kemudian dilanjut lagi pertanyaan dari Pak Ahmad Rida. Pak Hadi ini luar biasa loh. Pertanyaannya banyak banget ya. Untuk traders nih menggebu-gebu nih kalau udah bilang profit gampang terus di gold. Wah, siapa yang nggak tertarik ya? Kita lanjut lagi untuk pertanyaan dari Pak Ahmad Rida. Hmm. Coach untuk penempatan Fibonacci-nya yang pas Oke, gimana ya? Soalnya biasanya di time frame H1 atau H4 sering panjang-panjang ekornya. Untuk penempatan yang pas itu ujung ekor atau pas closing candle-nya, Coach. ya. Kalau untuk Fibonacci, saya selalu narik dari swing to swing. Nah, misalnya, sebentar kita cari contoh yang lebih enak. Nih, ya. Sebelum menarik Fibonacci, kita harus paham dulu yang namanya swing high dan juga swing low. Nih, time frame H4. Seperempat tuh H4 atau 15 menit? 15 menit ya?
Mungkin H1 dan H4 kayaknya. Atau 15 menit, Pak. Ya ya, Seperempat jam. seperempat jam itu 15 Seperempat menit jam, sih 15 kayaknya. menit mungkin maksudnya ya, bukan H1, H4 ya. Oke. Ya, jadi penarikannya dulu ya. Penarikannya itu dilakukan dari kiri ke kanan. Jadi ketika bearish, ini kita tarik swing high to swing low. Ini ke sini ya. Cuman ini karena tipis saya panjangin penarikannya. Nah, kita tunggu reject daripada 61,8. Nah, ternyata dia nggak reject dari 61,8, dia tembus tapi dia membentuk eh, pembalikan arah nih ya. Ini bukan false break juga tapi memang continuation dari sebuah pola. Kalau di price action ini sudah ya, ini jadi peak. Sorry Pak Hadi, ini maksudnya Pak Ahmad Rida udah dibantu konfirmasi H4 atau H4, H1 atau Oh, H4, bukan oke. seperempat jam. Iya, iya, iya. Kadang tulisan suka memiliki arti yang banyak. Mm-mm. Emang kalau enaknya ketemu langsung sih Pak Hadi ya. Iya, apalagi sama Coach Indri. Aduh, Coach Indri tuh wah, bikin lupa waktu. Oke, aduh, aduh, lanjut. aduh. Nah, eh ini ya, kalau misalnya tadi saya bilang di sini peak, di sini trough, di sini lower peak, ini ada lower trough, di sini ada lower peak lagi, di sini ada lower trough lagi. Sebentar. Ya, di sini lower trough. Nah, ini adalah market structure di mana struktur struktur yang terbentuk cukup bagus ya, tapi ekornya panjang-panjang nih. Nah, kalau sudah melihat market gold seperti ini, nih, di sini sudah jelas marketnya bearish. Di area ini marketnya bearish. Nah, kita tinggal tunggu adanya rejected dari price tersebut. Dia bisa reject daripada EMA 21, bisa 34 atau 90. Nah, kalau udah jelas trennya seperti ini bearish, turun, naik ke EMA 21, kita bisa sell di H4 ya. Cuman kebanyakan trader itu lossnya karena nggak sabar, coach. Dia padahal udah tahu ini market bearish, reject. Seharusnya ini sell ya kan, tapi karena dia lihat di sini ada swing low dan ini pertanyaan kembali ke yang tadi ya, kebetulan contoh kasusnya baru saya lihat nih Pak Edi nih, ini ada swing low yang valid, dia kembali ke EMA 21, apakah bisa gagal naik? Bisa ya, karena trennya harus jelas dulu, trennya bearish. Jadi mentang-mentang udah lihat ada swing low langsung buy aja, dia reject ke EMA 21, nanti juga lanjut naik lagi. Kalau memang dia nggak tembus, dia bikin swing high yang baru, ya harusnya kita udah bisa cut loss di sini. Karena kalau misalnya kita tetap maksain buy, ya trennya lagi bearish loh. Lebih baik cari sell ketika swing high-nya sudah valid daripada kita maksain, oh ini harga udah terlalu rendah nih, nggak mungkin market turun terus gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kalau untuk lihat kondisi sekarang sama ya, market bearish, ini juga kita lagi pasang pending order dari contoh kasus yang di atas, cuma belum ada titik entry yang enak ya. Titik entry yang enak tuh maksud saya ini memang impulsif. Kalau kita sell di sini setelah impulsif, stop loss yang paling ideal adalah di atas resistennya. Cuma kalau misalnya mau cari entry yang lebih bagus, tunggu market ini reject daripada EMA, reject dari dynamic resistance sebelum dia lanjut turun lagi. Jadi
Kalau misalnya ini saya pasang sell stop karena asumsinya dia break daripada support klasik support sebelumnya dan targetnya juga nggak jauh-jauh ya karena tadi kita analisa pakai H4 ngukurnya juga pada H4. Cuma kalau misalnya yang lebih bagus tunggu dia balik dulu ke area si moving average-nya baru kita sell di sana. Sudah, Coach Cindy? Oke, sudah terjawab Pak Ahmad Rida ya untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya. Pak Oke. Hadia, karena kita dibatasi sama waktu nih, sayang banget. Oh Padahal gitu. masih pengen tanya-tanya nih ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhirnya mungkin yang lagi happening ya tentang Mercury retrograde ini Yap. juga menjawab nih pertanyaan dari beberapa traders nih. Kalau misalnya Mercury retrograde itu Hmm. gold itu gimana? Untuk singkatnya gitu sih Pak Hadi. Gimana nih Pak Hadi? Untuk Mercury retrograde gold tuh berpengaruhnya ke apa dan bagaimana? Silakan Pak Hadi. Oke. Ya, jadi saya jawab berdasarkan pengalaman saya aja ya. Karena saya juga bukan lulusan CET dan saya juga belum memperdalam tentang Mercury retrograde. Nah, mayoritas ketika tanggal MR itu terbentuk ya atau terjadi, biasanya ada waktu. Misalnya tanggal MR, ada yang tahu nggak MR kemarin tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Cindy mungkin tahu? Dari tanggal 23 Agustus sampai hari ini ya, tanggal 14 September. Wow. Ya. Nah, 23 Agustus, 14 hari pertamanya sampai tanggal berapa? Dari tanggal 23 Agustus. Coba dihitung, Bu Cindy. Kita hitung-hitungan nih. Berapa? 14 hari pertamanya. 5 atau 6 September ya. Oke. Nah, jadi siklus yang saya amati berdasarkan pengalaman saya juga, ini ada siklus Mercury retrograde dari tanggal 23 Agustus sampai 14 September. Di 14 hari pertama, ini mostly goldnya itu bullish. Tapi ketika memasuki siklus periode keduanya di tanggal 7 September sampai 14 September, ini goldnya akan turun. Nah, kebetulan kita lagi lihat nih ya. Kita langsung cek aja ke marketnya. Tanggal 23 sampai 6 September. Kita lihat 23 Agustus. Nah, di sini nih ya, candle 23 sampai tanggal 6 September. Oke. Nah, dari 23 sampai 6 ternyata dia naik walaupun naiknya nggak sampai tanggal 6. Naiknya berhenti di tanggal 1 gitu. Ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti seminggu pertama ya. Tapi ini kan candle candle daily yang dimana candle ini sesuai dengan hari kerja ya. Jadi candlenya hanya 5, 2 minggu pertama dia naik, kemudian dari tanggal 7 sampai 14 ini goldnya kembali turun. Jadi ini adalah siklus yang biasanya terjadi di MR di 10 hari pertama ya, 10 hari pertama, 10 hari pertama kayaknya ini sampai tanggal 3 deh, Bos. Coba dihitung lagi deh. Nggak sampai tanggal 6 harusnya. 14 hari pertama atau 10 hari 10, pertama nih? 10. 10 hari pertama ya. Ah, Agustus kan sampai 31 ya, kalau nggak salah tuh. Iya, sampai tanggal 2 ya harusnya ya.
tanggal 2 ya. Kalau ya ini pas sampai tanggal 1 dia bullishnya berhenti. Kemudian ini juga pas tanggal 1 kemarin NFP nih Betul, masih satu ada September. peluang naik. Setelah itu, setelah siklus keduanya mulai, dia gold turun. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang suka trading pada saat MR, mungkin boleh di research lagi ya. Nanti 10 hari pertama dari tanggal terbentuknya MR itu seperti apa, terus 10 hari keduanya itu seperti apa. Tapi mostly yang saya amati gold itu 10 hari pertama itu naik dan selanjutnya itu turun gitu. Oke, mantep. Pertanyaannya udah kejawab nih, tapi masih ada beberapa pertanyaan nih yang belum terjawab. Tapi tenang aja, nggak perlu khawatir. Seperti yang disampaikan sama Pak Ferry Kosasih tadi, bisa dilanjutin di daily briefing nih Pak Hadi. Karena di E-Club ada program yang setiap hari nemenin traders yang setia sama E-Club, yaitu daily briefing stocks dan futures market Pak Hadi. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, bisa nanti ikut daily briefing Futures Market E-Club ya. Linknya nanti bisa ditanyain sama admin ya, sama Elis yang udah sering ketemu nih sama Bapak Ibu mungkin sama Pak Hadiah. Ya, Jadi nanti akan di-share untuk linknya atau bisa langsung download E-Club Super App-nya, dicari untuk banner Daily Briefing Futures Market, diklik. Nah, di situ udah ada linknya, tinggal langsung ikut aja. Mantep ya Pak Hadiah. ya. Kalau dari Pak Hadi nih, Hmm, kalau untuk traders kan sekarang kita udah tahu kalau misalnya kita mau mudah trading di gold tuh ada 3 tadi yang disampaikan Pak Hadi. Kita harus tentuin dulu trennya apakah hmm, bullish atau bearish. Itu yang pertama Pak Hadi ya. yep, Kemudian yang kedua kita harus tahu dulu area support resistennya biar kita tahu nih untuk market ini untuk area supportnya di mana dan resistennya di mana. Kemudian yang ketiga eh cara masuknya atau exit entry-nya itu pas kapan, pas momen apa. Nah, itu adalah tips dari Pak Hadi gimana cara mudah untuk kita profit di gold. Kalau dari Pak Hadi, kalau mau trading with guarantee, tradingnya di mana sih Pak Hadi? oke. Ya, ya ini kan webinar untuk umum ya. Jadi ada Mm-mm. juga yang belum punya Orbitrade. Nanti Mm-mm. silakan kalau misalnya mau trading bareng saya dan teman-teman e-club lainnya, boleh buka akun di Orbitrade karena di Orbitrade juga banyak benefit seperti webinar, edukasi gitu. Juga kita suka ngadain trading bareng ya, NFV itu bisa langsung buka akun di Orbitrade. Nanti ada minimum syaratnya. Minimum syaratnya sekitar 300 atau 500 itu bisa ngikutin live trading bareng juga di Orbitrade. Oke, mantep nih. Jadi kalau misalnya mau lebih lanjut belajar sama Pak Hadi, nanti ketemunya di Orbitrade ya. Tapi jangan lupa untuk e-clubnya dibantu aktivasi dulu nih, karena e-club punya ada webinar, bukan webinar, ada event terdekat nih ya, ada event terdekat dan ini offline Pak Hadi. Wow, Mungkin keren. Bapak Ibu belum tahu nih ya, jadi Cindy kasih tahu nih di sini. Sebentar lagi untuk Bapak Ibu yang tradingnya di saham, yang suka banget sama saham-saham Indonesia, yang masih suka penasaran nih gimana sih cara kita cuan banyak nih dari saham. Nah, kita akan ada event offline. Acaranya itu di bulan depan Pak Hadi ya, di tanggal 14 Oktober, acaranya di Jakarta. Tepatnya di Hotel Grand Cokro, Jakarta Barat. Jadi Bapak Ibu yang ada di daerah Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya mungkin ya, kalau mau dari luar Jabodetabek juga boleh banget. Bisa datang ke Jakarta, nanti kita ketemu nih sama Trading Coach E-Club, sama tim analis, nanti kita bisa sharing-sharing, bisa tahu sih gimana sih cara kita bisa profit khususnya di sektor banking nih Pak Hadi. Jadi Bapak Ibu boleh langsung hubungi Elis, nanti dibantu sama Elis gimana caranya ikutan. Nah, khusus untuk Bapak Ibu yang udah ikut di webinarnya Pak Hadi nih, Ya, sindikasi diskon dari 423.000 jadi 125.000 aja. Jadi nanti langsung bilang aja, Elis, hari ini aku ikut webinarnya Pak Hadi dan aku mau ikut event yang di Jakarta Barat misalnya. Boleh langsung nanti chat Elis. Elis akan kasih harga promo 125.000.
Kalau mau berdua, bawa pacar, pasangan, teman, sahabat, lebih murah. Harganya cuma 225.000 nih Pak Hadi. Pak Hadi mau datang bawa siapa? Bawa kamu aja. Oke. Jadi nanti aku datangnya sama Pak Hadi ya. Pak Hadi Iya, boleh. udah di book nih aku ya sama Pak Hadi. Jadi nanti bisa ketemu aku juga di acara previewnya. Mau buat akun Orbi di mana? Oke, nanti untuk lebih lanjut bisa dihubungin untuk nomor yang di atas ya tadi sudah disampaikan sama Pak Hadi ya Pak Hadi ya. Mm. Mm-mm. Nanti akan dibantu untuk gimana sih caranya buka akun Orbitrade-nya. Oke. Kalau gitu udah cukup nih kita udah jam 5 nih Pak Hadi. Luar biasa ya sharing-sharing Oke. hari ini. Terima kasih banyak. Cindy happy banget hari ini bisa sharing ilmu nih sama Pak Hadi. Nerima sharing ilmu dari Pak Hadi ya. Kita dapat ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi nih Pak Hadi untuk di next webinar. Ditungguin untuk webinar Cindy sama Pak Hadi selanjutnya. Kira-kira kita bakal bahas apa. Dan kalau untuk pertanyaan yang belum terjawab, Cindy tunggu di daily briefing nanti sore atau boleh langsung aktivasi iClub Super App-nya biar kita bisa ngobrol lebih lanjut di trading room ya sama tim analis langsung. Oke, terima kasih banyak Pak Hadi ilmunya hari ini. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih yang Coach sudah Cindy. meluangkan waktunya ya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak Bye-bye. Hadi. Thank you.